Selamat pagi seluruhnya anak-anak ibu kelas 4. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, nak? Semua dalam keadaan sehat, kan? Tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kemampuan dan keterbatasanku. Nah, untuk selanjutnya, saksikan video berikut ini ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam hidup kami hingga pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempelajari perihal kemampuan dan keterbatasan diri. Ajarilah kami untuk melihat diri kami, untuk mengenal diri lebih baik dan lebih dalam. Inilah permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama. Judul lagunya, Kau Temanku, Ku Temanmu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama supaya kalian semakin bersemangat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Oke anak-anak ibu, gimana? Semangat kan belajarnya? Sekarang, ibu mau mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Yuk kita amati bersama-sama. Nah anak-anak, setelah kita mengamati gambar bersama, ibu mau bertanya nih, gambar apa sih yang kalian lihat? Nah, coba kalian tuliskan hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut di dalam buku tulis kalian ya. Lalu, pertanyaan yang kedua, coba kalian tuliskan kemampuan
dan juga keterbatasan yang kalian miliki ya. Oke anak-anak ibu, dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa ada 3 gambar. Yang pertama, ada gambar orang yang kurus sedang mengangkat besi yang berat, walaupun badannya kurus. Sementara yang di sampingnya tidak sanggup untuk mengangkat besi yang sama beratnya. Lalu, di gambar yang kedua, ada gambar seorang pria yang tidak mempunyai kaki, namun dia tetap ikut dalam perlombaan lari. Sementara di gambar ketiga, dapat kita lihat bahwa siswa-siswa itu sedang kebingungan saat belajar matematika. Mengapa demikian anak-anak ibu? Jawabannya adalah karena setiap orang mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Seperti halnya pada gambar 2, meskipun dia tidak mempunyai kaki, tapi dia tetap bisa kan menjadi atlet lari? Nah, saat kamu tidak begitu mahir dalam pelajaran matematika, mungkin saja kamu mempunyai kelebihan dalam mata pelajaran lain, misalnya olahraga, seni budaya, bahasa Inggris, dan lain-lain. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu mau mengajak kalian untuk mendengarkan cerita. Ceritanya berjudul Aku Bisa. Nah, kalian dengarkan dan simak bersama-sama ya nak. Agatha adalah seorang murid kelas 4 yang bersekolah di salah satu sekolah dasar Pematang Siantar. Ayahnya seorang pegawai swasta dan ibunya membuka kios di tempat berjualan di depan rumah mereka. Agatha mempunyai masalah dengan pendengarannya, namun dia sangat suka bermain piano. Setiap sore, ia berlatih dengan ayahnya dan juga seorang pemain piano di masa mudanya. Pada satu waktu, Agatha mengikuti perlombaan bermain musik di sekolahnya. Namun, dia diejek oleh banyak orang karena permainan pianonya jelek. Banyak temannya merendahkannya karena dia tidak bisa mendengar. Mereka menganggap Agatha bermimpi bisa bermain piano. Dia kan tuli, masa mau bermain musik? Kata teman-temannya. Agatha menangis pulang ke rumah dan merasa putus asa. Pada suatu hari, orang tua Agatha membawanya mengunjungi panti asuhan yang terdiri dari anak-anak kekurangan secara fisik. Agatha melihat mereka bisa bermain piano, biola, gitar, seruling, dan alat musik lainnya tanpa terganggu dengan kekurangan fisik yang mereka miliki. Suster yang bertanggung jawab di panti asuhan tersebut berkata kepada Agatha, "In times of difficulty, don't ever say, 'Jesus, I have big problem,' but instead, 'Hey problem, I have Jesus, and everything will be alright.' Dalam waktu kesulitan, jangan pernah katakan, 'Yesus, aku punya masalah besar.' Sebaliknya, 'Hei masalah, aku punya Yesus, dan segalanya akan baik-baik saja.'" Agatha pulang dengan hati yang baru setelah mendengar perkataan suster tersebut. Agatha mulai menyadari kesalahannya yang mudah putus asa karena kekurangannya. Ia berdoa mengakui kelemahan dan kesalahannya di hadapan Tuhan dan memohon berkat perlindungan serta kekuatan dalam doanya. Agatha memulai hari-hari yang baru dalam hidupnya. Ia menyusun jadwal belajar dan latihan bermain piano, menyadari dan menerima kekurangannya,
dan mensyukurinya sebagai anugerah yang diberikan Tuhan untuk semakin rajin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan berderma kepada sesama yang membutuhkan. Agatha menulis sebaris kalimat di atas pianonya. Bersama Kristus, aku pasti bisa. 6 bulan kemudian, Agatha mengikuti perlombaan memainkan alat musik antar sekolah di seluruh pematang Siantar dengan didampingi oleh orang tuanya. Ketika tiba giliran Agatha, dia pun duduk di depan piano, berdoa dalam hati, lalu menutup matanya dan memainkan piano. Permainan piano Agatha sangatlah merdu dan membuat semua orang yang mendengarnya menjadi terharu. Mereka menjadi semakin kagum karena semua yang dilakukan Agatha dengan menutup mata. Agatha membuka matanya ketika selesai dan dia sangat terkejut dan gembira sebab di hadapannya semua orang berdiri dan juga bertepuk tangan serta memberikan pujian atas permainannya. Agatha pun terpilih sebagai pemenang yang terbaik dan dia berhak mengikuti perlombaan tingkat nasional untuk mewakili sekolahnya. Nah, anak-anak ibu, setelah kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang Aku Pasti Bisa, maka ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan identitas Agatha, baik itu nama, alamat, hobi, dan juga keterangan. Lalu yang kedua, mengapa Agatha merasa sedih dan juga putus asa? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan suster di panti asuhan kepada Agatha? Pertanyaan yang keempat, kalimat apa yang ditulis Agatha di atas pianonya? Dan pertanyaan yang kelima, sekaligus pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi ketika Agatha mengikuti perlombaan bermain musik antar sekolah? Nah, coba kalian jawab di buku tulis kalian ya. Anak-anak ibu sekalian, cerita Aku Bisa ini mau mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita memiliki kekurangan, maka bukan menjadi penghalang untuk kita meraih apa yang menjadi kelebihan dalam diri kita. Sama halnya seperti Agatha, dia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dia tidak bisa mendengar atau yang kita sebut dengan tuli. Tetapi dia sangat suka bermain piano. Dengan demikian, dia tidak menganggap bahwa kekurangannya yaitu seorang penyandang tuli, tidak mampu untuk menjadi pemain piano yang sukses dan juga terkenal. Baiklah anak-anak ibu, inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setiap manusia dikaruniai berbagai kemampuan, baik secara fisik, kecerdasan, sifat, dan lain-lain. Bakat adalah kemampuan seseorang yang tersembunyi sejak lahir. Bakat tersebut harus segera kita sadari, kemudian dikembangkan dan dibagikan kepada orang lain, agar orang-orang yang kita temui dapat berkembang bersama dengan kita. Selain kemampuan, setiap manusia juga memiliki keterbatasan diri. Keterbatasan bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk berkembang. Sebaliknya, keterbatasan menjadi pendorong bagi kita untuk berkembang. Salah satu sikap yang harus dibangun agar keterbatasan bisa diatasi adalah jangan menunda-nunda dalam bekerja, alias kita tidak boleh bermalas-malasan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berani mengatakan pada diri kita bahwa kita bisa. Jangan meragukan kemampuan kita, melainkan kita harus terus mengembangkannya selama kita masih bisa berbuat banyak. Nah, anak-anak, gimana? Semua pada paham kan?
Baiklah, kalau begitu, di akhir pembelajaran ini Ibu memberikan kalian tugas ya. Tugasnya adalah kalian menanyakan kepada teman kalian mengenai apa yang menjadi kemampuan dan juga keterbatasan yang mereka miliki. Lalu, kalian buat dalam tabel seperti contoh berikut ini ya. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Semoga melalui pembelajaran ini kami dapat mengembangkan kemampuan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.